Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, setiap hari atau setiap pagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dihabarkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berdoa minta kepada Allah akan 3 hal, dan ini merupakan sesuatu yang hendaknya setiap Muslim, setiap kita memperhatikan 3 hal ini. Setiap harinya kita minta pada Allah agar Allah memberikan 3 hal ini dalam perjalanan kita menuju akhirat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima. Ini 3 hal ini apabila seseorang mendapatkannya, dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini khususnya, lebih khusus lagi ilmu agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu, dan banyak dalilnya akan keutamaan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya firman Allah taala, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kemudian juga Allah mempersaksikan dan dari dirinya malaikat dan ahlul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Kemudian hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingini baik orang, Allah jadikan dia faqih tentang agamanya. Dan Rasul kita bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian selain ini semua juga Allah mengangkat atau menyelamatkan orang yang berilmu dari celaan yang Allah cela orang-orang yang pandai dunia, tidak pandai ilmu agama. Seperti yang sering ana sampaikan, Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sampai-sampai Hasan Basri rahimahullah berkata, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu ad-dirham ala dhafrihi fayukhbiruka biwazni wa ma yuhsinu ayyusalli. Demi Allah, sampai-sampai salah satu dari mereka ilmu tentang dunianya itu dia sanggup membolak-balikan dirham hanya dengan kukunya, dan dia langsung kasih informasi kepada engkau tentang nilai dari dirham tersebut, tentang wazannya, timbangannya. Tetapi dia nggak pandai sholat, nggak ngerti sholat, nggak ngerti wudu dan seterusnya. Jadi kita minta pada Allah ilmu yang manfaat, dan kita buktikan dengan menuntut ilmu. Di antaranya kita sama-sama baca hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu itu ada di situ. Ilmu itu kata Ibnu Qayyim, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan perkataan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang thayyib, yang baik. Tentunya yang baik itu halal juga. Halal thayyiban. Tapi tidak semua halal thayyib bagi kita. Kita minta sama Allah agar Allah kasih yang thayyib. Kemudian juga kita minta sama Allah agar amal kita diterima. Diterima, dan kalau amal kita diterima, Masya Allah, bahagia kita. Kita jangan sampai merasa kalau amal kita banyak dan diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim saja dan Nabi Ismail membangun Ka'bah berdoa dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini 3 perkara yang hendaknya kita perhatikan setiap harinya. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita berharap di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis Anas bin Malik, ya. Tapi kita ulang sedikit karena juga faidahnya baru sampaikan 2, ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ke-228. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Antum tahu Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang pernah berkhidmah kepada Nabi selama 10 tahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke Makkah amal Fath di tahun 8 Hijriyah, di tahun ditaklukkannya kota Makkah. Wa ala ra'sihil mighfar, dan Rasul memakai penutup kepala yang terbuat dari besi. Falamma naza'ahu, ketika Rasul melepaskannya, ja'ahu rajul, didatangi oleh salah satu sahabat. Faqal, ia berkata, Ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khatal sedang berlindung, yakni menggantungkan dirinya, berlindung dengan sitar Ka'bah. Namanya sekarang kiswah Ka'bah.
Kemudian Rasul SAW bersabda, "Uqtuluhu, bunuhlah dia. Uqtuluhu, bunuhlah dia." Hadis ini dari Anas bin Malik, dari seorang sahabat yang mulia, yakni Anas bin Malik yang berkhidmah kepada Nabi, dan ibunya Masya Allah, ibu yang cerdas, ibu yang luar biasa, mendatangi Rasul membawa Anas bin Malik masih kecil. "Wahai Rasul, ini Anas khadimuk." Dan kata ibunya, "Ud'ullaha lahu, doalah kepada Allah untuk Anas." Kemudian Rasul berdoa, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu." Ya Allah, berikanlah kepadanya harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Jadi minta punya harta banyak boleh, karena Rasul mencontohkan. Punya anak banyak juga boleh, asal apa? Berkah. Rasul nggak lupa mendoakan keberkahan. Apa arti harta banyak kalau tidak berkah? Rasul bilang, "Wa barik lahu fima ataitahu." Dan berkahilah apa yang kau berikan. Dan betul, akhi, Anas bin Malik punya harta sangat banyak. Kebunnya sangat banyak, kebun kurmanya. Selain banyak, di masa itu para sahabat kalau punya kebun kurma berbuah setahun sekali. Tetapi punyanya Anas bin Malik, kurmanya berbuah panen setahun 2 kali. Disebutkan oleh para sahabat dan para ulama. Ini saking berkahnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anaknya banyak. Berkah juga. Keturunannya 100 lebih. Sampai lupa sama anaknya yang datang itu siapa ini. Ya. Dan tentunya itu bertanya istrinya berapa. Ya itu nggak usah tanya. Anaknya banyak. Ini keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum mau berkah tidak? Mau kan? Masih ada doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdoa setiap paginya untuk umatnya. Kalau antum mau berkah, jangan tidur pada subuh. Apa doa Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Ini doanya Rasul. Dan yang meriwayatkan hadis ini, beliau itu mengirim untuk jualan itu di pagi hari. Dan dia menjadi kaya dan banyak hartanya. Ini berkah. Jadi pagi hari jangan turu bahasa Cirebon, jangan tidur, ya sare. Nanti yang berkah tidurnya lagi, tidur mulu terus, ya. Jadi yang Allah muliakan, kecuali kalau kita capek sesekali, ya tidur pagi hari pada subuh mungkin. Tapi kalau pada subuh tidur terus, ini ngapain? Ya tidak. Nah, itu ada doa sayang-sayang kalau tidur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita gunakan buat baca Quran, aktivitas yang baik. Habis itu kita jalan, ya, supaya berkah zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Beliau pakai baju topi besi untuk melindungi kepalanya. Ketika dilepas, datang salah satu sahabat Rasulullah SAW menghabarkan ada Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini bersembunyi di Ka'bah dengan sitarnya, dengan kiswahnya. Dan kita sudah jelaskan Ibnu Khattal itu adalah orang yang pernah masuk Islam, ya. Kemudian dijelaskan
oleh para ulama, dia berkhianat. Dia diberikan tugas untuk ngambil sedekah, ya. Kemudian dia itu membunuh orang yang bersama dia, yakni khodimnya. Nah, kemudian dia murtad, dan dia punya dua jariyah ini dua budak wanita. Kemudian disuruh untuk mendendangkan syairnya isinya pencelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini merupakan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi beda dengan menghina orang, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah, membuka kota Mekah, Rasul bilang, man dakhalal masjid fahuwa amin. Barang siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Ibnu Khattal menyangka aman, sehingga dia ke masjid di sekitar Ka'bah, dan dikasih tahu oleh sahabat bahwa ada Ibnu Khattal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, uqtuluh, bunuh dia. Baik, ikhwah yang Allah muliakan, hadis yang mulia ini mengandung beberapa faedah. Faedah yang kedua, kemarin dibahas bahwa menghabarkan tentang keberadaan orang yang melakukan tindak kejahatan ke waliul amr itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Kalau memang benar, ya. Di sini dihabarkan Ibnu Khattal sedang bersembunyi di balik tirai Ka'bah dan dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu dalil tentang bahwa menghabarkan orang yang mujrim, orang yang jahat, ya, pernah bunuh orang juga dia, kepada waliul amri, ini bukan termasuk ghibah. Dan juga ana sudah bahas 6 hal yang bukan termasuk ghibah. Yang kata ulama, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Jadi mencela, menyampaikan celaan, itu bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, orang yang menyampaikan tindakan kezaliman, mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang pertama mutadzallim, orang yang menyampaikan tindakan kezaliman. Yang kedua, orang yang orang yang mentakrif. Mentakrif itu mengenalkan, mengidentifikasi orang. Misalkan ada orang pincang, namanya sama banyak, misalkan Arif, namanya Arif semua. Arif yang mana? Yang pincang itu boleh. Kemudian sedang mentahdzir, memberi peringatan, mewanti-wanti umat akan bahaya ahlul bid'ah misalkan. Ini juga bukan termasuk ghibah. Kemudian wa mudhirin fisqan, orang yang menjaharkan kefasikan. Ini yang keempat, orang yang menjaharkan kefasikan. Jadi orang yang melakukan maksiat ada 2, ikhwan. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Dan kita semua tidak akan terlepas dari yang namanya dosa. Dan perlu diketahui, orang yang melakukan dosa dari sahabat kita, saudara kita, dan dia terjatuh pada kesalahan, dan dia tidak suka, yang namanya manusiawi, suatu saat tergoda sama syaitan, jatuh pada perbuatan maksiat, tapi dia sembunyi-sembunyi.
Ini hukumnya berbeda dengan yang melakukan secara terang-terangan. Di siang bolong lakukan maksiat terang-terangan. Ini beda dengan yang sembunyi-sembunyi. Walaupun sama-sama berdosa. Tapi yang terang-terangan ini la karamata lahu, tidak ada kemuliaan baginya. Kalau ada saudara kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan dia sembunyi-sembunyi, bagi kita untuk menutupinya. Jangan kita sebarkan. Jangan, oh ternyata nih Abu Alif nih ngaji ternyata, tapi sembunyi-sembunyi begini. Boleh tidak? Gak boleh. Ya. Kita nasihati, akhi, ittaqillah. Dah tutup tapi. Tutup. Tidak boleh kita sebarkan. Beda dengan orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Yang melakukan maksiat terang-terangan di siang hari minuman keras, di siang hari misalkan pacaran, di siang hari berjudi dan seterusnya. Ini terang-terangan, tidak ada karamah baginya. Ya. Harus dibedakan antara yang terang-terangan. Kalau terang-terangan kita bilang ke keluarga kita, misalkan kita punya anak, Dek, jangan bergaul sama si fulan, misalkan. Terang-terangan melakukan maksiat. Kenapa? Begini. Itu boleh. Ya. Kemudian yang kelima, wa mustaftin, dan yang minta fatwa. Ini juga ketika menjelaskan tentang seseorang boleh, bukan termasuk ghibah. Kemarin Anda contohkan siapa? Hindun datang ke Rasulullah SAW, suaminya bakhil, disebutkan ke Rasulullah SAW, bakhil suaminya, bakhil, susah ngasih nafkah, padahal ada. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Kalau gitu ambil dari harta Abu Sufyan yang cukup buat anti dan buat anakmu dengan ma'ruf. Lihat, ada banyak pelajaran di sini. Menyebutkan nama seseorang di depan Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang perihal keadaannya untuk mencari solusi fatwa hukum. Dan dari sini juga kita mengetahui kalau ada suami bakhil, ketika istrinya ngambil harta untuk biaya nafkahnya, makannya, dan untuk kebutuhan anak-anaknya yang pokok, ini boleh, tidak terlarang. Ya. Kemudian juga kemarin kita bahas ada Fatimah binti Abi Qais yang didatangi oleh dua sahabat. Dua-duanya sama-sama ingin mengkhitbah, yakni Muawiyah dan Abu Jaham. Muawiyah dan Abu Jaham sama-sama mengkhitbah. Ini boleh karena belum diterima oleh Fatimah. Kalau diterima salah satunya, ini yang tidak boleh. Dikasih Fatimah datang ke Rasulullah SAW bahwa ada yang melamar dua sahabat ini. Beliau nggak tahu tentang kedua sahabat ini. Rasul tahu. Rasulullah SAW bersabda, adapun Muawiyah fas'alu. Muawiyah miskin, nggak ada hartanya. Ya, tapi subhanallah ikhwan, orang itu, ya, ini dunia nih, namanya dunia itu ya, itu bisa naik bisa turun. Makanya kalau orang tua bilang roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, betul. Di masa ketika Muawiyah mengkhitbah, melamar Fatimah binti Abi Qais, dalam keadaan nggak punya harta, nggak punya apa-apa, tapi subhanallah, Muawiyah setelah itu jadi khalifah. Ya tidak? Kaya. Itulah manusia itu. Jadi manusia itu kadang berputar, roda kehidupan itu berputar. Kadang orang kaya jadi nggak punya, ada yang nggak punya jadi kaya. Dan seperti yang kita lihat sekarang, ada anak-anak pejabat sekarang, dulu pejabat tuh, sekarang
Subhanallah, hidupnya sengsara. Ada yang biasa saja, Masya Allah, Allah berikan harta, ya, itu berputar. Makanya kita nggak boleh apa? Nggak boleh sombong. Ya. Nah, Rasul SAW ngasih tahu saat itu. Apa yang Rasul tahu? Muawiyah saluk, nggak ada harta. Adapun Abu Jaham, dia suka mukul. Dia nggak pernah apa? Melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Nah, itu. Jadi kalau misal antum didatangin sama orang untuk bertanya tentang seseorang, boleh antum kasih tahu kalau itu penting dan maslahat, ya. Nah, kemudian yang keenam apa? Iya, waman talabal i'anata fi izalati munkari. Orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini 6 perkara ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Ini yang harus kita ketahui dan kita ingat, ya. Faedah berikutnya, yudhamul Ka'bah wa hurmatuha fi nufus. Ka'bah ini sangat agung dan mulia. Ka'bah sangat agung dan mulia di hati-hati manusia. Di sini Ibnu Khattal, walaupun kafir, dia memuliakan Ka'bah. Dia merasa kalau ke Ka'bah itu dilindungi sebagaimana yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu sangat mulia, keagungannya dan kesuciannya betul-betul terasa di hati, dan kita pun merasakannya. Ya. Berapa banyak orang yang merindukan bisa melihat Ka'bah, dan Rasul SAW berkata, Ka'bah itu kiblatukum ahya'an wa amwata. Ka'bah itu adalah kiblat kalian ketika kalian hidup dan ketika kalian mati. Ketika kita hidup, kita menghadap ke Ka'bah, dan itu atas perintah Allah, dan itu diulang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 3 kali setelah Rasul SAW menghadapkan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Di juz kedua, antum bisa baca itu di awal-awal surat, di awal-awal juz kedua, Allah takkid 3 kali perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, itu. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah ke Masjidil Haram, untuk sholat di sana, untuk ibadah di sana, untuk menunaikan ibadah umrah atau haji. Amin. Yang berikutnya, masyru'iyatu satri al-Ka'bah bisiyab, disyariatkannya menutup Ka'bah dengan kain. Ini yang namanya kiswah. Kiswah Ka'bah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarraha ala satr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkannya tentang bolehnya menutupi Ka'bah dengan kain. Nabi menyetujuinya. Dan kalau Nabi menyetujuinya, ini termasuk apa? Sunnah, ya, sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Jadi Ka'bah itu ditutupi dengan kain itu sejak dulu sebenarnya. Bahkan ulama menyebutkan yang pertama kali menutupi Ka'bah dengan kain itu putranya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihi salam.
orang yang pertama kali menutupi Ka'bah dengan satar adalah Ismail, dan sampai sekarang pakai kiswah ya. Dan kiswah Ka'bah pembuatannya ada di Mekah ya. Anda pernah tinggal di salah satu asrama dekat kiswah Ka'bah. Kemudian juga dilakukan oleh para khulafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis berikutnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min Kada. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah melalui Kada. Kada ini kata ulama jalannya sekarang itu di antara pekuburan Ma'lah. Tahu Ma'lah? Ma'lah itu pekuburan yang di situ Khadijah dimakamkan di situ. Nah, masuk lewat situ. Kemudian dikatakan di sini minatsaniyatil ulya allati bil Batha. Ya, daerah Batha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata wa kharaja minatsaniyati sufla. Kemudian Rasul keluar dari ats-tsaniyah as-sufla. Ats-tsaniyah as-sufla ini kalau antum pernah tinggal di sana namanya daerah Jarwal. Tapi sudah nggak ada sekarang, sudah perluasan. Ya, semua dihancur-hancurin. Ya. Dan Pasar Seng juga sudah tidak ada. Ya, dulu orang belanja di situ kan, Pasar Seng. Dulu Masjidil Haram kita enak bisa muterin gitu. Dulu. Ini muterin Masjidil Haram itu bisa kita. Kalau sekarang nggak bisa, gitu. Bisa jauh. Nah itu. Dan semua dibangun. Ya. Bukan diganti rugi, tapi diganti untung di situ. Tayyib. Hadis yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan, ada sedikit faedah disebutkan oleh ulama di sini. Ada satu, pertama disyariatkan memasuki Mekah dari tempat yang tadi disebutkan, min a'laha, dari daerah Batha tadi. Yang kedua, ulama berbeda pendapat tentang kesunahan memasuki Mekah dari arah Rasul masuk. Tentang kesunahannya. Ini penting. Ada yang mengatakan itu sunnah dan tidak boleh berpaling, nggak boleh, atau ya itu sunnah dan jangan lewat yang lain. Ada yang mengatakan annahu la yustahab, annahu la yustahab, itu tidak disunnahkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki itu bukan karena menyengaja lewat situ. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyengaja lewat situ, dan ini pendapat dari jamaah dari kalangan Syafi'iyah. Adapun Imam Malik rahimahullahu taala menyukainya lewat situ ya. Yastahibbu dzalik liman kanat kada fi tariqihi, bagi orang yang memang kada itu di jalannya. Gitu. Baik. Hadis berikutnya ikhwan, tentang hukum masuk Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata,
dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah. Wa Usama ibnu Zaid, dan Usama bin Zaid. Wa Bilal, dan Bilal. Wa Uthman ibnu Talha, dan Uthman bin Talha. Fa aghlaqu alaihimul bab. Kemudian mereka menutup pintu Ka'bah. Falamma fatahu, ketika mereka membukanya, kuntu awwala man walaj. Kata Abdullah bin Umar, aku orang yang pertama kali yang masuk. Falakitu Bilalan, aku menjumpai Bilal. Fasa'altuhu, dan aku bertanya, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Qala na'am. Bilal menjawab, iya. Bainal amudaini al-yamaniyaini, dan salat beliau di antara dua tiang Yamani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menginformasikan pada kita di hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah bersama 3 sahabat. Jadi tidak semua masuk. Kenapa 3 sahabat ini yang masuk, yang lain enggak masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alasannya disebutkan sama ulama, Usama bin Zaid ini yang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama bin Zaid itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan hibbu Rasulullah SAW, orang yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sering dibonceng sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau membonceng Usama waktu itu. Kemudian Bilal, kenapa Bilal masuk? Karena muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang azan. Subhanallah, Allah muliakan orang yang di masa itu, ketika sebelum masa Islam Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, itu orang yang dipandang oleh manusia orang yang terhina, yakni orang budak. Tapi Rasulullah SAW mengangkat derajatnya, dan Islam tidak melihat dari mananya, tidak melihat bentuk rupa, tidak melihat warna kulit, nggak lihat bahasa. Ini contoh terbaik. Dan Rasul mengamalkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari mana dia, ya, tidak dilihat dari bentuk, tidak dilihat dari warna kulitnya, nggak lihat dari bahasanya. Tapi siapa yang bertakwa yang paling mulia. Dan manusia punya kesempatan dan derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uthman bin Talha, kenapa masuk? Karena beliau yang berhak dengan kunci Ka'bah. Beliau sahib Miftahil Ka'bah, orang yang memegang kunci Ka'bah. Ya. Baik, adzan dulu ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Rasul masuk ke Ka'bah bersama 3 sahabat. Yang pertama Usama ibnu Zaid, yang kedua Bilal, dan yang ketiga Utsman bin Talha. Dan kita tahu sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah dengan 3 sahabat ini. Ya. Kemudian setelah masuk ditutup pintu Ka'bah. Ya. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam salat. Kenapa ditutup? Karena untuk kenyamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau misalkan dibuka semua, ya, masuk semua kan, ya. Nah, ketika dibuka, yang pertama kali masuk duluan adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar seorang sahabat yang terkenal dengan semangatnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau penasaran, beliau ingin tahu ilmunya, apa yang dilakukan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau langsung tanya kepada Bilal. Fasa'altuhu, aku bertanya kepada beliau, kepada Bilal, hal shalla fihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah SAW salat? Kata Bilal, na'am. Dan Bilal menyebutkan tempatnya. Itu di antara dua tiang Yamani. Hadis yang mulia ini banyak faedahnya. Ya, kalau kita tidak habis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah masyru'iyatu dukhulil Ka'bati was salati fiha. Disyariatkannya memasuki Ka'bah dan salat di dalam Ka'bah. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka berkudwah atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa minas sunanil mustaqillah, dan ia merupakan sunnah tersendiri, sunnah yang berdiri sendiri. Walaysa dzalika min manasikil haji wal umrah, tidak ada kaitannya dengan manasik haji dan umrah. Jadi jangan dikaitkan memasuki Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah itu bagian daripada manasik haji dan umrah. Kemudian disebutkan oleh ulama, sunnahnya itu apabila tidak menyakiti siapapun. Ini ketentuannya. Idza lam yu'dhi ahadan bidukhulihi lizdihamin wa nahwihi. Apabila tidak menyakiti siapapun dengan sebab berdesak-desakan atau yang semisalnya. Seandainya berdesak-desakan, dorong-dorongan, otomatis dorong-dorongan, berdesakan itu mesti ada yang tersakiti, mesti ada yang ditekan. Nah, ini nggak boleh, ini haram, dan boleh dikiaskan ke semua hal yang ada di situ. Antum tahu Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, dan kalau antum sholat di situ, itu berarti antum sholat di dalam Ka'bah. Boleh sholat menghadap kemana saja sebenarnya, tapi rata-rata sholatnya menghadap Hijr Ismail. Anda ingat di tahun 2007-2008 ya, 2000 ya segitulah, habis haji kosong, kita masuk sholat enak di situ. Dan sama kawan-kawan hajar, waktu itu masih kosong, nyium Hajar Aswad masih enak. Ya, kita muter-muter sebentar sekali. Muter itu sebentar sekali ya, muter dan cium Hajar Aswad dah. Ya, itu biasa setelah haji. Ya. Sekarang susah kita cium Hajar Aswad. Dan ketika susah, maka tidak boleh kita memaksakan diri. Nyium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Nyakiti orang hukumnya apa? Haram. Gak boleh kita nyakitin orang dan melakukan yang haram, apalagi di tempat yang paling suci, di Masjidil Haram, depan Ka'bah. Dan jangan tertarik dengan orang-orang yang apa namanya, calo-calo ya, yang menaruh jasa joki-joki itu. Ayo berapa real ya, itu nggak boleh, haram akhi. Dan itu menyogok juga kan, ya kan, masa ibadah begitu ya. Kemudian juga sekarang ikhwannya Allah muliakan, Anda termasuk
dari orang yang tidak setuju, ini ana harus sampaikan ya. Ketika untuk laki-laki tidak boleh masuk kedua kali setelah selesai melakukan ibadah umrah, kemudian memaksakan diri pakai kain ihram lagi untuk sholat di depan Ka'bah atau untuk tawaf, ini nggak benar. Kenapa? Karena nipu orang. Masa ibadah ucing-ucingan gitu? Kan pakai ihram lagi, saat Anda kan mau ke depan Ka'bah juga. Antum kalau mau tawaf juga bisa di lantai 2. Kan capek, Ustaz. Ya ibadah capek, nggak apa-apa. Daripada nipu askar, ya kan? Nipu orang, terus orang yang datang itu ikhwan juga mau nyaman. Ketika kita semua nipu pakai baju ihram lagi, bohong, ganggu yang lain tidak? Ganggu yang lain. Dan ingat, ibadah itu bukan dengan perasaan. Ibadah itu dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Sama seperti antum nyium hajar aswad. Ketika penuh, antum jangan paksakan nyium hajar aswad, karena nyakitin orang. Begitu juga ketika askar misalkan, anda nggak boleh, jangan. Antum sudah pernah sudah ihram kemarin tadi kan? Nah itu. Ini sebagian kita, hatta sudah ngaji dan pembimbingnya membolehkan lagi. Iya, ada yang bilang ke anak waktu anak pembimbing, saat izin ya, anak nggak ngizinkan loh. Tapi kalau antum terserah antum, ya kita bisa tawaf di atas, nyaman. Kalau capek berhenti dulu, ya kan? Atau misalkan nggak bisa jalan, antum ada tuh naik kayak pembongkar skuter kan, enak kan, jalan-jalan, muter, pahalanya sama. Bahkan mungkin lebih besar daripada antum kita nipu askar, nipu petugas. Saya tanya, boleh nggak masuk ke bawah sekarang? Pura-pura pakai itu. Kecuali mutawif yang bimbing kawan-kawan, itu ada maslahat, itu lain masalah. Ya, nah ini yang harus diperhatikan sama kita. Jadi bukan hanya sekedar modal semangat, tapi harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baru satu faedah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang baru kita baca, karena faedahnya banyak dan fikihnya banyak. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.